Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, sekarang kita bertemu lagi pada pembelajaran pendidikan agama Islam. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Coba dipimpin oleh ketua muridnya. Silahkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah waladdallin. Rabbi ghfirli waliwalidayya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila terlebih dahulu. Maju. Nah, silahkan duduk kembali. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba kita amati video materi tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Coba amati ya. Lihat. Ini adalah Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Coba baca dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya semua beriman kembali. Malaikat berbahasa artinya percaya. Sedangkan iman menurut kata malaikat adalah jamak dari kata malam atau cahaya yang memiliki sifat beriman kepada malaikat adalah meyakini. Beriman kepada malaikat juga memiliki arti meyakini bahwa malaikat itu kuat, meyakini malaikat memiliki iman Manusia. Ini ada sifat-sifat khusus dari malaikat. Nah, ini adalah perbedaan antara malaikat manusia dan jin. Malaikat tidak nabi. Manusia itu sendiri sudah ada yang malaikat diciptakan dari nur atau matahari, diciptakan dari api. Tidak memiliki hawa nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki hawa nafsu. Makhluk rohi. Malaikat adalah makhluk yang tidak bisa dilihat dengan mata nyor, adalah makhluk rohi. Sedangkan manusia adalah makhluk tajati atau makhluk yang Nah, itu merupakan sekilas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Apa iman itu? Percaya. Nah, jadi beda lagi dengan manusia. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari tanah dan bisa dilihat oleh panca indera. Ada berapa jumlah malaikat yang wajib diketahui? 10. Ada 10. Kesini ada nama-nama malaikat. Jibril itu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kemudian malaikat yang kedua itu adalah malaikat Mikail. Tugasnya apa? Menurunkan hujan atau menyampaikan rizki. Ketiga, malaikat apa? Israfil. Malaikat Israfil itu tugasnya apa? Meniup sang kakala. Kemudian malaikat yang keempat adalah malaikat Israil. Tugasnya apa? Mencabut nyawa. Kemudian yang kelima, malaikat tugasnya apa? Memberikan pertanyaan di dalam kubur. Selanjutnya yang keenam, malaikat nakir. Tugasnya kemudian malaikat nomor 7, malaikat raqib. Apa tugasnya malaikat raqib? Mencatat amal baik. Ya, malaikat yang ke-8 yaitu malaikat atid. Beliau tugasnya adalah mencatat amal buruk. Yang ke-9 malaikat
Malik. Tugasnya apa? Menjaga pintu neraka. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Tugasnya apa? Menjaga pintu surga. Di dalam video yang kalian simak tadi, ada perbedaan antara manusia, malaikat, dan jin. Coba perbedaannya dari segi penciptaannya. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Kalau manusia? Kalau jin atau setan? Dari api. Dari segi kehidupannya, malaikat akan mati tidak? Tidak, beda dengan manusia dan jin. Manusia dan jin itu pasti akan mengalami kematian. Selain kita harus meyakini bahwa malaikat itu ada, yang kedua itu malaikat tidak boleh disembah. Tidak ada yang wajib kita sembah selain siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga tadi itu yaitu malaikat meyakini malaikat itu memiliki sifat-sifat khusus yang beda dengan manusia dari segi penciptaannya, dari segi kehidupannya, dan dari segi kepatuhannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Barusan telah kita sebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Kemudian perilaku yang mencerminkan kita terhadap keimanan kita kepada siapa? Malaikat Allah. Ada sikap kita yang kita harus biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah suka bersedekah. Apa artinya sedekah? Memberikan bantuan kepada orang lain, baik itu berupa uang, berupa makanan, disertai dengan sikap ikhlas. Artinya tidak mengharapkan pujian dari orang lain, semata-mata hanya mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian membiasakan tolong menolong. Nah, itu juga cerminan orang yang meyakini keimanan terhadap malaikat Allah. Selain itu, gemar menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sebagaimana dijelaskan tadi bahwa malaikat Allah itu merupakan makhluk Allah yang paling taat dan patuh. Beda dengan manusia. Manusia kadang ada yang melanggar perintahnya, melaksanakan larangannya, meskipun itu adalah hal yang dilarang, tetapi manusia tetap saja ada yang melakukannya. Maka dari itu, sikap kita yang mencerminkan terhadap keimanan kita terhadap malaikat-malaikat Allah itu adalah harus selalu menaati perintah-perintah Allah. Ada yang bertanya? Nah, langsung jawab saja ya. Malaikat itu tidak berjenis kelamin, beda dengan manusia. Manusia itu ada jenis kelamin laki-laki, ada juga jenis kelamin perempuan. Nah, beda dengan malaikat. Malaikat itu tidak memiliki jenis kelamin. Ada lagi yang bertanya? Ya, sebutkan deh. Nah, seperti tadi yang ada di video tadi bahwa malaikat itu tidak makan dan tidak minum, beda dengan manusia. Jadi kalau manusia biasa makan, minum. Nah, kalau malaikat tidak makan dan tidak minum. Ada yang tanyakan lagi? Apakah sudah mengerti? Yakin sudah mengerti? Ya, kalau begitu kita bagi kelompok saja. Ini semuanya ada 9 orang.
Kita bagi 3 kelompok saja. Berarti 3 orang, 3 orang. Kelompok yang pertama, sesuai dengan kelompok belajar. Tugas kalian yaitu coba diskusikan tentang pengertian atau makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah sesuai dengan kata-kata kalian sendiri. Sudah selesai? Sudah. Nah, coba kalian presentasikan masing-masing kelompok. Beriman kepada malaikat-malaikat Allah artinya percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah meski bentuknya tidak terlihat oleh mata. Meyakini bahwa malaikat itu ada meskipun tidak bisa dilihat. Meyakini bahwa malaikat itu makhluk ciptaan Allah dan tidak boleh disembah. Uruhan masing-masing kelompok isinya hampir sama tentang beriman kepada malaikat-malaikat itu maknanya adalah kita percaya akan adanya malaikat-malaikat Allah meski bentuknya tidak terlihat. Kemudian kita simpulkan bahwa malaikat-malaikat Allah itu jumlahnya ada berapa? Ada 10. Nah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu merupakan rukun iman yang keberapa? Beriman kepada malaikat-malaikat Allah yang keberapa? Yang kedua dari 6 poin tentang rukun iman. Jadi rukun iman itu ada berapa jumlahnya? Rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah, yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah, yang kelima beriman kepada hari kiamat atau hari akhir, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi jelas bahwa beriman kepada malaikat-malaikat Allah itu merupakan urutan rukun iman nomor 2. Kemudian kita harus menunjukkan sikap patuh sesuai dengan sikap yang dimiliki oleh malaikat. Di antaranya sikap patuh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya mematuhi perintah guru kalau di sekolah, kalau di rumah kita mematuhi perintah orang tua, memberikan sedekah. Nah, itu adalah merupakan cerminan bahwa kita meyakini atau beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, dapat disimpulkan kembali bahwa malaikat-malaikat itu merupakan makhluk yang gaib yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata atau tidak bisa dilihat oleh panca indera, dan juga malaikat itu merupakan makhluk yang berbeda dengan manusia. Di antaranya perbedaannya itu adalah malaikat tidak makan dan minum seperti manusia. Malaikat itu tidak mati. Kemudian malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kalau manusia dari tanah. Nah, itu, dan juga satu lagi, malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak memiliki hawa nafsu. Nah, itu adalah pembelajaran kita tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Ibu berharap setelah kalian mempelajari tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah ini, kalian bisa meningkatkan keyakinan kalian terhadap keberadaan malaikat dan meyakininya bahwa malaikat itu benar-benar ada serta menerapkan sikap patuh pada kehidupan sehari-hari. Rupanya pembelajaran hari ini cukupkan sekian. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
asri. Sekian pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.